Allah itu satu. Allah itu esa. Apa bedanya ahad dengan wahid? Sama-sama satu artinya, Pak. Ahad satu, wahid satu. Kalau satu, wahid itu biasanya untuk bilangan. Jadi angka wahid, isnin, salasa, arba'ah, khamsa dan seterusnya sampai asyrah. Wahid itu, ahad itu lebih detil, lebih bagus, lebih utama daripada kata wahid. Kenapa? Makanya Allah dikatakan situ qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Predikat subjeknya Allah, predikatnya satu menggunakan kata ahad, bukan wahid. Jadi ya, qul huwallahu ahad itu penegasan Allah itu satu. Karena apa? La syai'a ghairahu ma'ahu wa laisa kamitslihi syai'un. Karena tidak ada yang pantas untuk bersanding dengan Allah dan tidak ada yang bisa untuk menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun faktanya manusia itu banyak menyembah selain Allah, tapi di sini Allah tidak gunakan kata wahid tapi menggunakan ahad untuk menegaskan mau bagaimanapun keyakinan banyak orang itu tentang Allah itu keliru, tapi satu fakta yang harus ditegakkan, yang harus diyakini sepenuh hati, sepenuh jiwa dan diperjuangkan oleh umat Rasulullah SAW adalah Allah itu satu, tidak ada yang lain, semuanya nihil, semuanya tidak ada yang pantas bersanding dengan Allah. Makanya la ilaha, tidak ada Tuhan apapun, semua jenis Tuhan dinafikan oleh Allah. La ilaha itu istighraq dalam bentuk nakirah dalam tata bahasa Arab. Illallah, setelah itu dikuatkan kecuali hanya Allah saja. Jadi ini adalah ahadiyatul wujud ya. Ini merupakan sumber daripada sumber kehidupan eksistensi manusia, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Anak-anak muda, semangat muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus jamaah pengajian akhir pekan Remaja Islam Sunda Kelapa. Tapi di sini yang saya lihat yang hadirnya mayoritas bukan remaja lagi. Udah pos remaja. Sebagian udah ada yang aki-aki sama nini-nini. Nggak apa-apa, berarti semangatnya yang muda ya. Pemuda Pancasila juga ampe mati namanya Pemuda Pancasila. Ormas. Isinya bapak-bapak, orang-orang tua. Mulai dari yang muda sampai umur 60-70 tahun. Tapi namanya tetap pemuda. Alhamdulillah. Masa kita kalah pemuda Islam? Woi, pemuda Islam semangat. Takbir. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat dan salam semoga tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, para pejuang-pejuang Islam, para mujahid, para mujahidin, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa terus mengilhami dan memberikan kita inspirasi untuk terus memperjuangkan kalimatullah
di atas muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa panjang lebar pembukaan, karena malam ini waktu kita sempit. Tema kita adalah Dia tidak ada duanya. Yang tidak boleh diduakan itu di atas muka bumi ini hanya Allah. Yang lain bisa mendua, mentiga, bukan mentega, mengempat. Udah cukup 4. Ayo Bu, senyum aja Ibu ya. Apa maksudnya ini? Mendua, mentega, mengempat. Ini bukan layangan putus ya. Pak Ustadz emang ngikutin juga? Emang iya, cuma kita kagak nonton sinetronnya, denger aja baca curhatan emak-emak. Di atas muka bumi ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang esa, satu, dan tidak berbilang. Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah menegaskan bahwasanya salah satu tujuan utama Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk meluruskan akidah, meluruskan keyakinan-keyakinan yang ada pada manusia di atas muka bumi ini. Kebanyakan manusia, kata Allah dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 106, memang mereka itu kebanyakan tidak beriman kepada Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Kebanyakan manusia itu tidak beriman, tidak percaya kepada Allah. Illa wahum musyrikun. Pun kalau ada yang percaya kepada Allah, kebanyakan mereka itu menduakan, mentigakan, mengempatkan, mensepuluhkan Allah. Itu yang disebut dengan musyrikun ya. Ketika Al-Quran membuka fakta semacam ini, bukan untuk mengecilkan hati kita, bukan untuk melemahkan semangat kita, tapi justru untuk memantik dan melecut semangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh umatnya sampai akhir zaman untuk menegakkan dakwah tauhid yang diturunkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin mengutip beberapa fakta yang ada di dalam Al-Quran. Ketika Allah perintahkan nabinya, Nabi Muhammad SAW, untuk bertanya kepada orang-orang musyrik itu. Tadi kan kebanyakan orang gak beriman. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Pun kalau mereka beriman kepada Allah, illa wahum musyrikun, kebanyakan mereka itu syirik. Nah, Nabi SAW diminta oleh Allah untuk bertanya, mendebat mereka yang berbuat syirik, menduakan Allah, mentigakan sampai mungkin menseratuskan Allah. Wahai Muhammad, tanya kepada mereka. 1, dalam surat Al-Ankabut ayat 61, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Jika engkau tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, orang-orang musyrik itu, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari serta bulan, mereka niscaya pasti akan mengatakan Allah yang menciptakan itu semua. 2,
Ayat 63 surat yang sama Al-Ankabut. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrik itu, wahai Muhammad, siapa yang sanggup dan mampu menurunkan dari langit air hujan yang dengannya Allah hidupkan bumi itu setelah dia mati? Mereka pasti menjawab apa? Allah. Yang ketiga, surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qulil hamdulillah. Jika engkau bertanya kepada mereka lagi sama, hampir sama redaksinya dengan yang di atas. Kalau di atas man nazzala minas sama, kalau yang ini man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qulil hamdulillah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah pasti jawaban mereka. Katakanlah segala puji hanya milik Allah. Nah, perhatikan baik-baik ayat yang keempat, surat Az-Zumar. Ini menarik. Ayat 38 surat Az-Zumar, Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kalau kamu bertanya kepada mereka orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Mereka pasti menjawab Allah. Ini udah 4 kali nih. Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Nah, ini masuk. Bertanya, mendebat sekaligus menyadarkan akal pikiran kita semuanya, meluruskan keyakinan orang-orang musyrik dan siapapun yang masih ragu dengan kekuasaan Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk tauhid. Inti daripada tauhid ini bukan hanya mengakui dan meyakini Allah itu satu esa dalam jumlahnya, tidak ada sekutu baginya, tidak berbilang, tidak beranak dan tidak peranakan sebagaimana surat Al-Ikhlas yang akan kita bahas. Tetapi intinya di sini adalah tentang penguasaan alam semesta ini. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad, tahukah kamu tentang apa yang kalian sembah selain Allah? Jika dia hendak mendatangkan untuk saya bencana, apakah sembahan-sembahan itu? Apakah berhala-berhala itu? Apakah patung-patung itu? Apakah sesajen-sesajen itu? Boleh diartikan begitu? Boleh juga. Karena dia dipersembahkan untuk selain Allah. Ma tad'una min dunillah. Apakah mereka itu mampu untuk menghilangkan bencana itu? Ini kita udah ditetapkan misalnya. Kemarin gempa bumi terasa? Lumayan? Saya lagi baca, di hadapan saya ada komputer, lagi buka YouTube. Ini yang goyang kursi saya doang apa bagaimana ini? Karena memang kursi goyang, tapi depannya ada steger lampu studio. Kok bergerak nih ini tiang bergerak nih. Tengok kanan lagi, lemari penuh dengan buku yang berat. 5 orang laki-laki dewasa kalau mau geser itu nggak bisa. Mau geser doang nggak bisa. Apalagi ngangkat, kebayang. Goyang. Jamnya, waktunya, harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya sudah ada dalam ketetapan Allah.
bisa sesembahan-sesembahan itu menghalangi bencana itu terjadi pada saat itu? Gak ada ceritanya. No way. Ya. Atau sebaliknya, jika Allah hendak memberikan rahmat kepadaku, Fahmi Salim jam sekian, hari sekian, didatengin orang bawa amplop, bukan amplopnya doang ya, nggak usah amplop deh, kekecilan ya, tas dah, tas isi tas sama isinya sekian ratus juta. Ada orang yang mau infak, mau wakaf, Ustadz ini buat lembaga antum katanya lagi bangun apa itu, lembaga gedung untuk dakwah Quran, ini ada titipan. Ada orang lain, makhluk lain di luar kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mencegah rahmat karunia itu sampai kepada kita jam itu, detik itu? Tidak ada. Tadi pagi, nggak usah jauh-jauh, jam 5 pagi waktu Indonesia Timur, di Kalimantan Timur, di mana? Balikpapan. Udara udah terang. Namanya timur kan lebih dulu ya, lebih dulu mataharinya lewat sono duluan. Ya, udara udah terang. Udah mulai kelihatan, tapi lampu sorot mobil semua masih nyala. Pas lagi di mana? Lampu merah. Ada truk kontainer blong, remnya terjadi menyebabkan puluhan orang meninggal dunia. Bisakah kita selain Allah yang mencegah itu terjadi? Tidak bisa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah ditentukan ajalnya. Likulli ummatin ajal. Setiap orang, setiap manusia ini sudah ditetapkan ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa dimajukan dan dimundurkan itu waktu ajal datang. Enggak ada yang menyangka. Mungkin orang mau ke pasar, mungkin orang baru mau menuju apa gitu ya. Subhanallah. Hadirin masyarakat yang dirahmati Allah, maka itu kita diajarkan oleh Allah, qul hasbiyallah, katakanlah cukup hanya untukku Allah. Hasbiyallah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Nah, surat Al-Ikhlas adalah surat yang sangat mulia. Ya, surat yang mulia yang menghimpun sepertiga isi Al-Quran itu terhimpun di dalam surat Al-Ikhlas. Makanya surat Al-Ikhlas ini kata Nabi SAW, innaha la ta'dilu thuluthal Qur'an. Dia nilainya atau pahala membacanya sama dengan membaca, mentadabburi sepertiga isi Al-Quran. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan karena Al-Quran itu, ilmunya Al-Quran itu intinya itu ada tiga bagian besar, ada 3 klaster isi Al-Quran. Apa klaster yang pertama? Adalah tauhid kepada Allah. Ini klaster paling besar di dalam Al-Quran, adalah isinya tentang tauhidullah, mengesahkan Allah, meyakini Allah satu-satunya pencipta, meyakini Allah satu-satunya pemberi rizki, meyakini Allah satu-satunya pengatur dan pengendali serta pemilik seluruh alam semesta ini. Dan semua apa yang kita miliki semua bersumber dari Allah. Kita ini semua berasal dari Allah. Itu tauhid tuh bagiannya. Qadha qadar bagiannya tauhid. Iman kepada Rasul, iman pada kitab bagiannya tauhid, karena dia dari Allah. Rezeki, jodoh, mati, hidup, semuanya itu kembali kepada tauhid. Jadi 3 klaster tema besar Al-Quran itu adalah, yang pertama tauhid kepada Allah, yang kedua adalah hukum-hukum. Hukum apa?
mulai dari ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, umrah, sedekah, jihad, menikah, talak, menyusui, cara berpakaian, ya, makan, minum yang halal, jauhi yang haram, hubungan antar personal, hukum adab orang kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara, kepada hubungan suami istri dan sebagainya. Itu semua klaster yang kedua adalah hukum. Ayat hukum dalam Quran, kata Imam Al-Ghazali, enggak lebih dari 500 ayat, kurang lebih. Artinya berapa? Nggak sampai 10%, ya, nggak sampai 10%. Tauhid lebih banyak daripada ayat-ayat tentang hukum, ya. Kenapa? Karena ini mencakup ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ijtimaiyah, ayat sosial, ayat sains, alam semesta. Itu dalam rangka untuk mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terulang-ulang baik di surat Makkiyah maupun di surat Madaniyah. Yang ketiga klaster Al-Quran itu apa? Adalah kisah-kisah. Kisah-kisah Al-Quran, kisahnya mulai dari Nabi Adam, penciptaan manusia pertama, kisah tentang iblis, permusuhannya bagaimana kepada Adam dan anak cucunya, kisah dua putranya Adam, ya kan, Qabil dan Habil, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Idris, kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, Zakaria, Yahya, dan seterusnya. Kisah bukan hanya kisah para nabi, kisah orang-orang saleh, Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, kisah pemilik kebun, kisah penduduk suatu negeri, Ashabul Qaryah, surat Yasin, banyak semuanya. Termasuk kisah tentang surga dan neraka. Surga dan nerakanya belum terjadi. Ada di sini yang pernah masuk surga, masuk neraka? Belum ada kan? Belum ada. Nanti habis hari kiamat, ketika selesai perhitungan amal, baru masuk surga, masuk neraka. Tapi Allah menggambarkan kisah tentang surga dan neraka di dalam Al-Quran itu seperti betul-betul hidup, nyata, real. Bahkan dialog-dialog ahli surga, dialog ahli penduduk neraka, juga dengan dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka dengan ashabul manzilah yang ada di dalam surah Al-A'raf. Ashabul A'raf, dia ada di tengah-tengah, enggak surga, enggak neraka. Dialognya semua direkam, masuk dialog antara Allah dengan Nabi Isa yang menggugat orang-orang yang di dunia ini mempertuhankan Nabi Isa dan ibunya Maryam alaihima assalam. Jadi kita yakin surga neraka akhirat itu ada. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menggambarkan secara detil surga dan neraka itu. Jadi kita nggak perlu sekarang di dunia masuk surga atau masuk neraka baru kita yakin. Karena Quran sudah mengabarkannya 1450 tahun yang lalu. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak percaya sama akhirat, surga neraka, bagaimana urusannya? Ya, dia bilang itu ulama-ulama 212 yang menggerakkan ini itu, sok tahu, sok merasa benar, sok tahu tentang gaib, surga neraka, padahal mereka belum pernah masuk surga neraka. Ini omong kosong. Quran 3 klaster utama adalah tauhid, hukum, dan kisah-kisah yang nyata dan faktual, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, karena semuanya adalah turun dari Allah, diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ibnul Juzzi itu pengarang At-Tashil Li'ulumit Tanzil mengatakan, kenapa rahasia surat Al-Ikhlas itu menyamai pahalanya, kemuliaannya dengan sepertiga Al-Quran? Karena isi surat Al-Ikhlas itu adalah semuanya murni tentang tauhid, dan tauhid itu adalah sepertiga
isi Al-Quran, satu bagian dari 3 bagian Al-Quran. Hadirin masyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah selalu mengatakan qul? Katakanlah. Ada qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Ada satu surat di dalam Al-Quran turun di periode Makkah yang isinya itu ada kurang lebih 160-an ayat, yaitu surat Al-An'am. Itu yang paling banyak di dalamnya ada kata qul, perintah, katakanlah. Untuk apa? Fungsinya untuk talqin, menegaskan, untuk mendiktekan bahwa perkara yang akan diucapkan setelah itu adalah perkara yang sangat penting, yang sangat fundasional. Ini perkara yang sangat penting yang harus kita teguhkan dalam diri kita, keyakinan kita. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu, Allah itu esa. Apa bedanya ahad dengan wahid? Tahu bedanya? Sama-sama satu artinya, Pak. Betul? Ahad satu, wahid satu. Kalau satu, wahid itu biasanya untuk bilangan. Jadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10, wahid, isnin, salasa, arba'ah, khamsah dan seterusnya sampai asyrah. Itu wahid satu. Kalau saya bilang di dompet ibu ada 1 pulpen, ada 1 lembar catatan, ada 3 lembar uang warna merah, misalnya, ya, itu saya mengatakan satu wahid. Artinya apa? Di dalam dompet itu ada banyak barang, nggak cuma satu aja. Ada 1 benda ini, ada 1 benda yang lain, ada 3 atau 4 yang benda yang lain, ada perintilannya. Kalau mama kan bawa tas kan ada perintilannya macam-macam. Ada bedak, ya, ada lipstik, habis wudu pakai lagi dia. Ada ongkos, ada buat jajan, ada HP, macam-macam. Ya. Bapak juga sama. Di dalam kantong Anda ada qalamun wahid, ada 1 pena. Tapi bukan cuma pena doang. Kadang-kadang ada fulusnya. Nah, ini warna biru. Jadi ada pertanyaan, Pak Ustadz, kenapa ya dari uang ini, dari warna merah, biru, kemudian apa lagi sampai warna apa? Itu semua ada perempuannya, gambar perempuannya. Yang kagak ada itu uang 2000-an. Kenapa? Emang perempuan kagak doyan 2000-an, Pak. Doyannya yang 150 ya. Gitu. Pinter juga itu filosofi yang bikin uang ini. Pecahan duit ya. Tahu dia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini saya kutipkan dari tafsir Syekh Sa'rawi. Wahid itu, ahad itu lebih detil, lebih bagus, lebih utama daripada kata wahid. Kenapa? Makanya Allah dikatakan situ qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Predikat subjeknya Allah, predikatnya satu menggunakan kata ahad, bukan wahid. Beda dengan ayat Al-Quran. Memang Al-Quran ada yang mengatakan wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu yang wajib untuk kamu sembah, yang pantas kamu sembah itu adalah Tuhan yang satu. Iya, itu idealnya. Tapi ternyata walaupun Tuhan Allah itu satu, masih banyak orang-orang yang menuhankan selain Allah dengan konsep Tuhan yang bermacam-macam, yang berbeda-beda, yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Makanya di situ Allah mengatakan firman-Nya wa ilahukum ilahun wahid.
Tuhan kamu memang satu, tapi faktanya di lapangan banyak yang menyembah selain Allah. Tapi ini menegaskan beda dan qul huwallah ini. Surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah. Nah, kalau katakanlah berarti ini keyakinan. Nggak boleh diganggu gugat. Nggak peduli faktanya manusia itu lebih banyak menyembah selain Allah atau memusyrikkan, menduakan Allah dengan yang lainnya, sabodo teuing, kata orang Sunda. Ya, jangan sekali-kali melecehkan bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda itu paling hemat katanya. Ya, nggak usah diterusin ya. Saya bukan orang Sunda juga, cuma istri saya orang Sunda. Jadi ya, qul huwallahu ahad itu penegasan Allah itu satu. Karena apa? La syai'a ghairahu ma'ahu wa laisa kamitslihi syai'un. Karena tidak ada yang pantas untuk bersanding dengan Allah dan tidak ada yang bisa untuk menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun faktanya manusia itu banyak menyembah selain Allah, tapi di sini Allah tidak gunakan kata wahid tapi menggunakan ahad untuk menegaskan mau bagaimanapun keyakinan banyak orang itu tentang Allah itu keliru, tapi satu fakta yang harus ditegakkan, yang harus diyakini sepenuh hati, sepenuh jiwa dan diperjuangkan oleh umat Rasulullah SAW adalah Allah itu satu, tidak ada yang lain, semuanya nihil, semuanya tidak ada yang pantas bersanding dengan Allah. Makanya la ilaha, tidak ada Tuhan apapun, semua jenis Tuhan dinafikan oleh Allah. La ilaha itu istighraq dalam bentuk nakirah dalam tata bahasa Arab. Illallah, setelah itu dikuatkan kecuali hanya Allah saja yang pantas disembah. Jadi ini adalah ahadiyatul wujud. Ya, ini merupakan sumber daripada sumber kehidupan eksistensi manusia, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ayat ini dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsuhu biyadihi annaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mendengar orang membaca qul huwallahu ahad diulang-ulang sampai kemudian pada waktu subuh dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membicarakan apa yang dilakukan oleh orang tadi. Ini semalam suntuk dia bacanya kulhu aja, kulhu aja. Ya. Nah, bulan Ramadan kadang-kadang kalau di masjid-masjid kampung, ya itu rakaat keduanya pasti kulhu. Ya, jangan-jangan ada dalilnya dari sini. Wallahu alam ya. Sampai subuh disebutkan oleh orang ini, ya Rasulullah, ini kok orang baca kulhu terus sih sepanjang malam? Maka kemudian Nabi SAW bersabda, walladzi nafsuhu biyadih, demi nyawa jiwa orang itu yang ada di tangan genggamannya Allah Subhanahu wa taala, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, surat yang dibaca oleh orang itu adalah menyamai sepertiga Al-Qur'an. Azan ya, 2 menit lagi. Oke, ini suara HP. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah setelah qul huwallahu ahad Allahus samad. Allah itu apa? Allah itu tempat bergantung, tempat meminta segala sesuatu, as-samadu. Apa arti as-samad? Imam Ibnul Ambari, seorang ahli bahasa Arab, berkata, semua ulama ahli bahasa berpendapat dan sepakat bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak ada seorang pun, satu pun yang mengunggulinya. Meskipun ada Tuhan-Tuhan lain, nggak ada yang bisa Tuhan lain itu mengungguli Allah. Itulah as-samad.
Dialah tempat manusia menggantungkan segala kebutuhan dan urusannya. Az-Zujjaj berkata, Allah adalah zat yang menjadi puncak segala keluhuran dan tempat menggantungkan segala sesuatu. Jin aja itu hidupnya dari Allah, rezekinya dari Allah. Setan, iblis, dedemit, pohon, ya, apalagi semua yang dikeramatkan oleh manusia, dikultuskan oleh manusia, dia rezekinya aja dari Allah. Kenapa ente minta dan bergantung kepada mereka? Wong kita sama-sama. Bahkan manusia ini derajatnya lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita mensyirikkan Allah, menduakan Allah dengan selain Allah, kita menghambakan diri kita kepada selain Allah yang level derajat mereka itu masih di bawah kita, maka kita betul-betul jatuh kepada jurang yang dalam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah sampaikan mengenai apa makna ahad, ya. Nah, makna ahad dari segi bahasa udah tadi disampaikan oleh Imam Ibnul Ambari dan juga Az-Zujjaj. Nah, bagaimana implementasi atau dampak dari ahad itu dalam kehidupan kita? Jadi bukan sekedar Allah itu satu, bukan Allah itu tidak berbilang, bukan hanya sekedar itu, tetapi innaha ahadiyatul wujud. Kita harus meyakini eksistensi kita ini, seluruh alam semesta ini, itu cuma satu sumbernya. Tidak ada hakikat kecuali hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujudnya Allah. Karena wujud kita ini sementara, fana. Ya. Kita semuanya awalnya enggak ada, terus ada. Kemudian setelah itu enggak ada lagi. Dari tidak ada menjadi ada, dari ada lalu tidak ada di dunia ini. Tadinya kita ada di dalam perut ibu kita, fi zulumatin salas, 3 tingkatan kegelapan. Ya. Kemudian setelah itu kita ini akan kembali kepada Allah, mati dan akan masuk ke dalam tanah, dikubur. Nggak ada, nggak kelihatan lagi di permukaan. Makanya orang kalau udah mati, ya, itu sudah tidak ada lagi hubungan dengan orang yang masih hidup, ya, karena dia sudah pindah alam, pindah ke alam barzah. Nggak bisa arwah itu sembarangan atau semau kita bisa kita panggil. Orang zaman sekarang kurang bahagia apa ya? Main boneka arwah. Cele, mau diisi arwah tuh boneka, ente mau panggil arwah orang udah mati, saudara, anak, ipar, tetangga. Nggak bisa, arwah itu di tangan Allah, dikendalikan oleh Allah di alam barzah. Hukum alamnya udah beda dengan hukum alam kita, hukum fisika. Kita ini sekarang ada dalam hukum fisika, hukum fisik. Alamus syahadah beda dengan alam gaib. Nggak bisa Anda panggil-panggil sembarangan. Dulu ada ini towok, apa namanya tuh, mainan boneka, jelangkung, ya. Itu khurafat. Takhayul, membayangkan sesuatu yang nggak ada, diada-adain dalam benak pikiran kita. Halu, kalau zaman bahasa orang sekarang, halu. Ya. Ini anak gue nih, gue sayang, sampai dia gede. Lah kapan gedenya? Emang bisa sekolah tuh anak ntar? Bisa ngomong? Hah? Pakai otak. Jangan berhalusinasi. Ini alam gaib, nggak bisa disamakan dengan alam syahadah.
hakikat kita semua ini, kita semua akan mati dan nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan hakikat yang sesungguhnya itu, wujud itu hanya ada pada Allah. Sementara wujudnya makhluk selain Allah itu, dia semuanya mengambil wujudnya itu atas pemberian dari Allah. Yastamiddu wujudahu min dzalikal wujudil haqiqi. Kita ada karena Allah yang memberikan, karunia kita ada. Ada hidup, dikasih kehidupan, dikasih kesehatan, dikasih rejeki, dikasih kita bisa bergerak. Dunia alam tempat kita bergerak, beraktivitas juga ada kehidupannya. Coba kalau kita sendirian hidup, yang lain mati, apa yang Anda bisa lakukan? Nggak ada. Anda hidup sendiri, atau Anda manusia ini hidup, tapi benda-benda yang lain yang menjadi salah satu asbab faktor Anda bisa hidup, semua berhenti, mati. Air nggak ngalir, hujan kagak turun, matahari nggak ada. Ente mau ngapain di dunia ini? Bisa? Nggak bisa. Kita ini bergantung kepada yang lain, kepada makhluk Allah yang lain. Tapi ketergantungan kita kepada matahari, kepada bulan, kepada air, kepada hujan, sungai, itu ketergantungan yang semu, karena mereka itu hakikatnya dikendalikan oleh siapa? Allah. Makanya wujud hakiki itu hanya milik Allah. Masyarul muslimin dimulakan Allah. Kemudian yang kedua adalah ahadiyatul fa'iliyah, yang aktif dan efektif, satu-satunya yang bisa menggerakkan kita semua dan alam raya ini bisa bergerak, itu hanya satu wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ahadiyatul fa'iliyah. Ya, Anda bisa berdiri, Anda bisa, mohon maaf, kencing, buang air, Anda bisa makan, matahari bisa terbit sampai terbenam, muter dia, bulan juga sama. Wasyamsu tajri wasyamsu wal qamaru tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Semuanya bergerak, berjalan di atas porosnya, di atas falaknya, di atas garis edarnya. Siapa yang menggerakkan itu? Allah. Ya, kekuatan manusia nggak bisa. Kita cuma kuatnya manusia ini, ya, bikin apa? Pembangkit tenaga listrik dari air, dari tenaga matahari, dari tenaga nuklir, bikin turbin raksasa untuk menggerakkan itu nggak sepadan dengan kekuatan turbinnya yang Allah gerakkan untuk alam semesta ini, nggak sepadan. Kalau kita perlu menghabiskan pembangkit listrik 30.000 megawatt itu hanya untuk Jawa Bali. Tapi kalau Allah menerangi seluruh alam semesta ini, dunia ini kecil dan seluruh alam semesta itu jauh lebih besar daripada dunia, dan Allah yang bisa menerangi itu. Allahu nurus samawati wal ard. Dialah sumber. Dia yang efektif satu-satunya. Falaisa siwahu fa'ilan li syai'in. Tidak ada selain Allah yang bisa bekerja efektif, menyalakan, menggerakkan segala sesuatu, au fa'ilan fi syai'in. Wa hadhi aqidatun fid dhamir. Inilah akidah yang harus tertanam di dalam jiwa kita semuanya, insya Allah. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, maka itu akidah tauhid ini paling penting dalam Quran. Sebelum kita mengimani hukum-hukum Allah, ya, ini hukum Allah. Bapak Ibu sholat, Bapak Ibu zakat, puasa, haji, sedekah, ya, syariat Allah dijalankan, menikah,
atau cerai, atau menyusui anak, atau apa, berpakaian yang menutup aurat sesuai dengan Islam, itu hukum Allah kita taati. Riba bisa kita tinggalkan, ya. Kezaliman bisa kita tinggalkan. Semua apa yang diharamkan oleh Allah bisa kita jauhi, dan semua perintah Allah bisa kita lakukan kalau berangkat dari tauhid yang kuat, yang jelas. Maka ketaatan kita kepada hukum-hukum Allah itu tanpa reserve. Apa tanpa reserve? Tanpa apa? Tanpa syarat. Nggak pakai entar. Ini hebatnya ini. Ini akidah, ini kayak dinamo motor yang menggerakkan mesin-mesin, ya. Yang menggerakkan kehidupan kita sebagai muslim adalah akidah. Makanya penting qul huwallahu ahad itu. Anda bisa mentaati hukum Allah, Anda bisa mempercayai, beriman kepada akhirat, itu semuanya pangkalnya dari apa? Keyakinan yang benar terhadap keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu ahad, Allah itu somad. Somad, tempat bergantung semua makhluk ini bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. As-Sayyid. Nah, dalam tafsir secara bahasa itu as-somad itu adalah yang dipertuan, al-maqsud yang menjadi tujuan. La yuqda amruhu illa yaqdi amrahu, la yuqda amrun illa biiznih. Tidak ada satu perkara di atas dunia ini dalam kehidupan kita bisa dilaksanakan kecuali dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah. Anda yang belum dapat jodoh, dikasih jodohnya oleh Allah, kapan ketemunya, kapan nikahnya, kapan punya anaknya, itu dengan izin Allah. Kalau kagak ada izin, kagak bisa. Termasuk juga cerai, ya. Anak kita bagaimana bisa tumbuh, bisa berkembang, keluarga pasang surut, umat jatuh bangun, semua ada sebab-sebabnya, dan itu semua terjadi karena izin Allah. Pak Ustadz, kenapa kita ini sudah doa siang malam, sudah sholat tahajud, sudah puasa sunnah, kok rezeki masih seret? Kalau Allah belum izinkan, belum waktunya. Pak Ustadz, kenapa ini negara Islam banyak ulamanya, banyak kiainya, banyak tukang ceramah, ya, mubalik, tukang ceramah, ya. Tapi kok kondisi negara Islam ini banyak yang terpuruk, ada yang dijajah oleh bangsa asing, ada yang dipimpin oleh penguasa diktator, ada yang dipimpin begini-begini, ya. Begini-begini apa itu maksudnya? Ya tahu sendiri dah. Ya. Saya cuma mau mengingatkan, kita boleh nggak punya kota baru, pusat pemerintahan? Silahkan. Lo mau cari di mana kek? Gua nggak mau. Asal jangan ngutang aja. Yang kedua, jangan merubah status ibu kota negara. Ibu kota ini Jakarta, yang membebaskan itu siapa? Fatahillah, pahlawan mujahid, pejuang Islam, menantu Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, anggota daripada Dewan Suro Wali Songo, penasehat Raja Demak, Kesultanan Islam pertama di tanah Jawa, ya, dikasih nama Jayakarta, kota yang jaya, kemenangan yang besar, karena berhasil mengusir Portugis tahun 1527, diambil dari firman Allah, inna fatahna laka fathan mubina, kemenangan yang nyata.
Jayakarta jadi Jakarta. Jangan sampai pemindahan ibu kota ini menghapus sejarah ibu kota kita yang sesungguhnya ratusan tahun itu. Ini kota Islam, ibu kota negara kita. Dibebaskan negeri ini dengan jihad fisabilillah, ya, bukan dengan yang lain-lain, bukan dengan macam-macam, bukan dengan gerakan revolusi, bukan dengan gerakan buruh, bukan seperti di Rusia, revolusi Bolshevik atau revolusi Prancis, enggak. Ini perjuangan jihadnya para ulama. Ibu kota negara kita juga Jayakarta. Jakarta ini adalah warisan para ulama, para pejuang Islam. Jangan dirubah, jangan berubah sejarah kita ya. Silakan ente mau bikin pusat pemerintahan di luar Jakarta, silakan. Tapi tolong jangan ubah sejarah. Ini negara ibu kotanya adalah Jakarta. Karena itu berkaitan dengan Islam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. As-Samad adalah Tuhan yang, jadi nggak ada satu perkara yang terjadi di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Kenapa ya? Negeri Mesir, Suriah, ya, Yaman itu kan ulamanya banyak, orang-orang solehnya banyak. Kenapa begitu negaranya hancur? Kurang apa? Kurang sholat. Sholat semua insya Allah. Walaupun ada juga yang nggak sholat. Ya. Tapi apa Allah nggak mendengar doa-doa orang saleh ini? Kenapa yang ada pemimpin-pemimpin di situ, pemimpin-pemimpin diktator yang kejam? Itu semua terjadi karena kehendak Allah. Sama dulu Baghdad dihancurkan oleh Mongol, hancur, habis Abbasiyah, pindah ke Kairo, keturunan khilafah Abbasiyah itu, cuma jadi khalifahnya di Kairo itu jadi boneka doang. Nah, boneka arwah tuh. Tapi beneran manusia wujudnya. Ya, dia dikendalikan oleh sultan-sultan Mesir dari kerajaan Mamluk. Baru kemudian tahun 1517 ada pertempuran di Marat Dabik antara Kesultanan Mamluk Mesir dengan Kesultanan Ottoman Utsmaniyah dari Turki. Nah, barulah Utsmani menang, menyatukan kekhalifahan Islam ini, baru dia jadi negara kekhalifahan. Jadi nggak ada khalifah boneka lagi, udah nggak ada pemimpin boneka lagi waktu itu. Semuanya di bawah betul-betul dikendalikan. Itu semua terjadi kenapa? Karena izin Allah. Yerusalem pernah dijajah oleh tentara salib, izin Allah, bukan nggak izin Allah. Tapi bisa direbut kembali juga dengan izin Allah oleh umat Islam. Artinya apa? Allah ingin perlakukan kita menjalani sunnatullah, hukum-hukum sosial, hukum-hukum alam semesta ini, di mana kita harus menjalani. Seperti apa misalnya? Pertanyaan, kenapa orang kafir kaya? Enggak semua orang kafir kaya, ada juga yang melarat. Ya. Yang miskin juga ada orang kafir. Persoalannya bukan Allah mengutamakan orang kafir lebih kaya dari kita, atau orang Islam dianggapnya kok lemah-lemah, miskin-miskin. Enggak. Persoalannya kita tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa? Rajin bekerja, disiplin, punya ilmu pengetahuan, kompetitif. Allah akan angkat derajatnya, walikullin darajatum mimma amilu. Ini sudah ketetapan Allah. Semua makhluk, semua manusia, apapun agamanya, Allah akan tinggikan derajatnya sesuai dengan kerja mereka. Lu mau kerja, mau peres keringat, mau usaha, mau punya strategi, ilmu yang bagus, kamu akan berhasil, kamu akan dapat duit, kamu akan punya kedudukan. Siapapun dia, orang Islam begitu memenuhi syarat, dia berhasil. Orang kafir begitu memenuhi syarat, dia juga bisa berhasil. Jadi jangan salahkan Allah, salahkan diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu Allahus Samad, ya. Semua itu semua terjadi karena izin Allah. Lam yalid wa lam yulad. Hakikat Allah itu abadi, tetap sampai hari kiamat, tidak akan ada perubahan. Bagaimana?
status yang tidak ada perubahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beranak, tidak melahirkan anak, tidak mengangkat anak, dan juga tidak diperanakkan. Dia dijadikan anak oleh Tuhan. Ya, ini fakta yang tidak bisa dibantah. Ya. Maka Al-Quran mengatakan, wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Surat Maryam 79. Tidak pantas, tidak pada tempatnya Allah Ar-Rahman yang Maha Rahman itu mengangkat atau mengambil anak, berserikat dengan dia, mengatur alam semesta ini, nggak bisa. Tidak ada. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda anda aulir rahmani walada. Dalam ayat berikutnya ditegaskan, hampir saja langit itu pecah, gunung itu runtuh, bumi terbelah. Kenapa? Ada bencana alam. Kadang-kadang kita pikir nih, ini bulan Desember banyak banget bencana alam ya. Mungkin salah satunya karena ini. Langit terbelah, bumi terbelah, gunung-gunung hancur, banyak gempa bumi, banyak musibah bencana alam. Kenapa itu semua terjadi? Anda aulir rahmani walada. Karena ada sebabnya. Mereka manusia di muka bumi ini mengklaim, menyatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Ya. Nauzubillah min dzalik. Maka sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, ini dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menjelaskan ayat 80 surat Maryam ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, inna syirka fazi'at minhu samawati wal ardu wal jibalu wa jami'ul khalaik illa thaqalain. Syirik itu, menduakan Allah itu adalah satu perbuatan yang dijauhi oleh langit, oleh bumi, oleh gunung, oleh seluruh makhluk, jami'ul khalaik, kecuali jin dan manusia. Memang ini dua makhluk ini memang masalah. Yang lain itu nggak ada yang satupun menyekutukan Allah. Bumi hanya tunduk kepada hukum Allah. Langit hanya tunduk kepada hukum Allah. Dia mengesahkan Allah. Gunung hanya ikut perintah Allah. Bumi, lu punya lempengan, lu punya megatrust di Selat Sunda, lu kudu begini. Jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, kerjakan, siap. Jadi gempa bumi. Kalau nggak ada perintah Allah, nggak bakalan. Makanya kalau menjelaskan, BMKG menjelaskan, dia ini bedanya ilmu sekuler sama ilmu yang bertauhid. Ya, kalau versi meteorologi lah, geofisika lah, itu sebabnya itu sebab selain Allah. Lempengan bergerak, bertumbukan, jadilah gempa bumi. Enggak, bukan itu. Dia bisa jalan, dia bisa bergerak, dia bisa bertumbukan. Kenapa? Karena ada perintah dan izin dari Allah. Kalau enggak ada perintah Allah, enggak bakal dia bergerak. Ini as-samad. Semua terjadi atas izin Allah. Satu saja tidak ada yang bisa, bahkan di dalam Al-Quran mengatakan apa? Tidak jatuh satu daun, ya, daun kering, mau daun basah, ya, bukan daun muda. Tidak ada satu tetes air jatuh ke bumi. Apapun yang terjadi, baik besar maupun kecil, kecuali semua dengan izin Allah. La tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Ya. Daun-daun jatuh aja di luar
debu-debu yang ada di masjid, di sejadah kita, satu debu, satu titik, itu semua jatuh, semua nempel, itu karena perintah dan izin Allah. Coba bayangkan, apalagi kita, ya. Maka kita, kalau kita punya keyakinan surat Al-Ikhlas ini, nyaman Pak hidup kita itu, nyaman, enak. Kenapa? Udah ada yang ngatur. Tenang aja, ibadah aja udah banyakin, doa aja udah banyakin, kerja aja udah banyakin. Kenapa? Karena kita ini sudah ada yang mengatur. Kekuatan yang paling dahsyat di atas muka bumi dan di alam semesta ini, dialah yang melindungi kita. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas shalihin. Pelindungku adalah Allah, pengayomku adalah Allah. Dialah yang menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan dia mengurusi semua perkara orang-orang saleh. Coba, orang saleh itu diurus sama Allah, hidupnya diurus sama Allah. Udah enak aja udah, ya. Makanya kita tenang, nggak perlu kita iri sama orang kiri kanan, tetangga kita baru dapat beli motor baru, beli mobil baru, beli rumah baru, beli perhiasan baru, nggak perlu ngiri, ya. Nggak perlu kita terdorong untuk nyolong, mencuri punya orang, nggak usah. Kenapa? Karena kita yakin rizki kita ini tidak akan tertukar. Subhanallah. Lam yalid walam yulad, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang dapat menyerupai atau menandingi Allah Subhanahu wa taala satu pun dalam wujudnya dan efektivitasnya. Ya, enggak ada yang bisa berserikat dengan Allah menentukan rezeki kita, enggak ada. Yang bisa menentukan kita sehat sakit itu semua Allah. Yang menentukan jodoh kita semua Allah, enggak ada. Kita ini semua kalau orang bertauhid itu luar biasa. Tenang hidup kita, ya. Nyaman hidup kita. Kenapa? Karena kita punya Allah Tuhan yang begitu sayang kepada kita, yang mengatur semua urusan kita, dan tidak ada yang bisa mengatur-ngatur kita kecuali hanya Allah. Wala fi ayati sifatin min sifatidz dzatiyah. Nah, Allah juga tidak bisa diberikan atribut serikat dalam sifat-sifatnya. Sifat Allah tidak bisa disamakan dengan sifat manusia. Meskipun kita punya, manusia ada sifat penyayang enggak? Ibu sayang sama anak? Ibu sayang sama suami? Sayang. Tapi bukan berarti manusia ini punya sifat Rahman dan Rahim. Enggak, kita punya rahmah saja. Rahmah. Makanya Allah mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Sifat kasih sayang Allah juga yang kasih. Tapi kita bukan maha pengasih dan kita bukan maha penyayang. Ya. Sifat Allah tidak bisa disamai dengan manusia. Dan sifat Allah, nama-nama Allah bukan identitas atau wujud yang independen. Jadi 99 Asmaul Husna itu bukan berarti Tuhan kita ada 99, bos. Goblok yang ngomong begitu. Yang dibilang apa di Islam itu ada juga Trinitas, lebih dari Trinitas lagi katanya tuh. Siapa itu ngomong? Si Kribo apa? Salah Quran ente. Wah, gila benar. Ya. Katanya tauhid kita ini bukan Trinitas lagi katanya. 99 katanya. Tuhan kita ini. Nauzubillah min. 99 itu asma Allah, nama-nama Allah menunjukkan sifat-sifat Allah yang maha indah, maha luhur, maha sempurna. Ya. Al-Jamal maha indah, Al-Kamal maha sempurna, Al-Jalal maha agung, maha luhur. 99 Asmaul Husna itu muaranya ketiga ini, Jamal, Jalal, dan Kamal. Ya. Dan itu bukan identitas yang terpisah. Jadi 99 ini sifat nama untuk satu identitas
identitas kausa prima, identitas yang tunggal, yang esa, dialah Allah subhanahu. Makanya nama Allah itu menghimpun semua nama yang 99. Makanya Allah itu disebutnya dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Ya, jadi jangan salah keliru kita memahami tauhid ini, insya Allah, ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah makanya kenapa penting Allah itu ditegaskan ahad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu, tidak ada yang menyerupai, satu pun tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Ini lagi-lagi ahad digunakan sini, ahad, lam yakun lahu kufuwan ahadun, bukan wahidun, karena wahid masih ada yang lain. Kalau ahad nggak ada, satu-satunya dia, hanya dia saja, Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu ditegaskan di sini untuk apa? Ada dalam akidah kepercayaan manusia itu ada yang menganut Tuhan itu dualisme. Ada Tuhan gelap, ada Tuhan terang. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan gelap gitu ya. Nah, itu seperti keyakinan di luar Islam. Kalau akidah tauhid ini jelas, ayat-ayatnya jelas, memandu kita untuk menjalani kehidupan kita ini menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu ya, tadabbur kita surah Al-Ikhlas tidak ada duanya. Pelajaran yang bisa kita petik adalah pentingnya kita menghilangkan sisa-sisa pemahaman jahiliyah, karena pemahaman jahiliyah ini bisa merembes masuk bahkan ke tengah-tengah umat Islam, sadar atau tidak sadar, dicampur-campur. Ya, kayak model sesajen kemarin. Ya, ritualnya sebelumnya benar, ada baca doa, baca yasin, baca tahlil, benar. Tapi setelah itu bikin nampan, kasih macam-macam buat makhluk lain. Ya, buat tolak bala. Nah, ini namanya campur aduk. Ya, nggak boleh begitu. Ya, kalau mau tolak bala, doa dan sedekah. Sedekah buat dimakan oleh manusia, fakir miskin, anak yatim, banyak. Jangan ente kasih jin. Jin aja nggak suka makan pisang. Ya. Nah. Jin nggak suka makan nasi uduk, nggak ada dia makan begituan. Ya. Nggak suka makan kembang, apalagi selain rokok. Dia kagak ngerokok. Dia bilang, wah benar-benar nih manusia nih, bikin gua GR katanya. Ya, kenapa? Karena jin di dalam surat Al-Jin mengatakan wa anna zonanna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Kami tidak akan bisa melepaskan diri dari kendali Allah, dan kami tidak akan bisa lari dari ketetapan Allah. Ada lagi ayat mengatakan walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami tidak akan pernah mau menyekutukan Allah dengan satu apapun. Jin aja begitu. Nah, kalau manusia memperturutkan kemauan jin yang kafir, jin yang fasik, dia kegeeran, wah hebat amat gua bisa bikin Semeru meledak. Padahal Allah yang bikin. Ya, hebat amat kita bisa mengubah takdir manusia, padahal Allah yang bikin. Jadi kegeeran tuh jin. Gara apa? Gara-gara manusia. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Karena ada segolongan manusia yang meminta perlindungan, pertolongan kepada golongan jin, maka itu menyebabkan mereka menjadi bertambah dosa dan tersesat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min zalik. Mohonlah hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah, bergantung bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah hidup kita selamat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, akhwan. Saya seorang sekretaris. Saya merasa tidak memprioritaskan Allah ketika waktunya
meeting sampai jam 4.30 bahkan sampai jam 5 sore. Sehingga saya merasa lalai dalam sholat saya dan merasa tidak memprioritaskan Allah dalam kehidupan saya. Tapi di satu sisi saya tidak bisa menjalankan meeting saya. Apakah saya dikatakan menduakan Allah? Baik. Menduakan Allah ada dua jenis. Syirik itu ada dua macam. Ada syirik akbar, menyekutukan Allah. Menduakan Allah dalam pengertian kita menyembah, sujud, ruku, menyembah oknum selain Allah. Bersama Allah juga kita sembah. Itu syirik. Ini yang akbar, yang paling besar. Ini yang mengeluarkan orang dari Islam. Ini yang menyebabkan orang itu jadi kafir, jadi murtad dari agama Islam. Ini syirik yang tidak akan bisa diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang nggak bisa diampuni oleh Allah kalau kita menyembah benda-benda, makhluk-makhluk selain Allah. Kita sujud, kita nyatakan dia adalah Tuhan kita selain Allah. Ini syirik akbar. Nah, yang tadi dicontohkan adalah syirik asghar, syirik yang kecil. Yaitu apa? Seperti riya. Kita beramal soleh, kita sholat, puasa, zakat, tahajud, puasa sunnah, pengen dapat pujian orang juga selain kita mengharap ridho Allah. Kita pengen ridho Allah tapi ada pengen harapan dapat pujian orang. Nah, itu syirik riya, syirik asghar. Nah, yang kedua modelnya seperti tadi ditanyakan, menduakan Allah. Kita ikut perintah Allah, mau sholat tepat waktu atau sampai sebelum waktunya habis kita mesti sholat, atau kita ikut meeting sampai habis waktu sholat belum selesai itu meeting. Ya, ini yang disebut dengan menduakan Allah secara apa? Amaliyah, bukan keyakinan, bukan dia menyembah selain Allah, tapi menduakan perintah Allah, menduakan hukum Allah, bahkan mengalahkan, ya, mengalahkan sholat. Dia pentingkan meeting-meetingnya yang sifatnya keduniaan. Mending kalau bisa ditakar waktunya. Oh, ini selesai rapatnya mulai dari jam 11, baru selesai nanti sekitar jam 1. Masih mending, masih ada waktu sholat zuhur kita dari jam 1 sampai asar nanti. Boleh ditunda sholat kalau ada meeting penting, boleh. Meskipun itu tidak afdol. Afdolnya Anda sholat tepat pada waktunya di awal waktu, izin. Kalau enggak dikasih izin ya udah diam aja situ. Yang penting nanti bisa dipastikan selesai meeting tidak sampai habis waktu sholat zuhur kita. Harus dipastikan. Kalau udah mepet mau asar, nah ini Anda wajib keluar. Walaupun pimpinan sidang mengatakan jangan keluar, bilang saya ini hamba Allah, bukan hamba ente. Gue mau sholat sebelum habis waktu sholat nih. Nah, kan begitu. Nah, itu tidak menduakan Allah. Tapi kalau sampai ikut terus, nggak enak, malu, begini, itu namanya Anda menduakan aturan Allah, mengalahkan aturan Allah, ikut kemauan manusia. Ya, itu syirik asghar. Nah, yang begini kita berharap dosa itu bisa diampuni oleh Allah. Kalau kita bertaubat, kalau kita taubatan nasuha, kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Demikian. Silakan. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, maaf izin bertanya. Saya sebagai orang tua kesulitan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang biasa anak-anak tanyakan. Contoh pertanyaannya, pertanyaan pertama, ayah bunda, Allah itu apa sih? Pertanyaan kedua, ayah bunda, bentuk Allah itu seperti apa? Pertanyaan ketiga, ayah bunda, kenapa kita
Ini pertanyaan banyak banget. Pertanyaannya beranak pinak ya. Gimana cara ngejawabnya itu? Ya, memang diperlukan pendekatan khusus kepada anak-anak. Apalagi anak-anak yang masih tumbuh baru balita, sudah selesai balita masuk masa sekolah ya. Ya, masa sekolah nih, kelas 1, kelas 2 itu sering pertanyaan-pertanyaan gitu. Termasuk juga anak saya juga begitu, pernah bertanya begitu. Ya. Tentu kita tidak bisa mempersonifikasikan Allah dengan makhluknya dalam bentuk bagaimana Allah itu. Apakah dia seperti kita? Wujudnya nggak bisa, karena Allah tidak mau digambarkan seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak bisa diserupai dengan satu apapun. Lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang bisa menandingi, menyamai Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, tidak bisa. Di dunia ini kita, pandangan mata kita bisa menembus, bisa mengetahui bentuk wujud aslinya Allah. Maka kita nggak bisa memberikan jawaban yang sifatnya dugaan-dugaan, tebakan-tebakan buat anak-anak kita. Ya, sampaikan apa adanya. Nah, Allah itu adalah pencipta semua yang ada di dunia ini dan di alam semesta, termasuk kamu. Ya, kamu memang ada, lahir karena ada bapak ibumu. Kamu ada di kandungan, dari rahim ibu, lahir keluar, kamu ada. Tapi yang menciptakan bapak ibu ini ya Allah juga, walaupun dari kandungan, dari rahim orang tuanya lagi, sulbinya orang tuanya lagi. Nah, jadi kita harus sampai menjelaskan itu. Kita ini semuanya adalah anak cucu keturunannya Adam, dan yang menciptakan Adam dan Hawa itu adalah Allah. Dari tidak ada menjadi ada, dari tanah, ya, tanah liat dibentuk oleh Allah, ditiupkan roh oleh Allah sehingga menjadi manusia yang sempurna. Ya, itu kita mesti sampai jelasin ke sono. Ya, tapi pelan-pelan biar dia paham. Ya, yang bisa membuat kamu bernafas, jantungmu bergerak, ya, paru-parumu bisa bergerak, anggota tubuhmu bergerak, matamu bisa melihat, telingamu bisa mendengar, itu juga Allah. Karena semua ini ditentukan, dikendalikan oleh Allah. Kita bisa makan terus, harus pelan-pelan setelah sini. Ya, maka Allah itu bagaimana, Allah itu ada di mana, apa bentuknya. Nah, kalau kita sudah menjelaskan Allah itu adalah satu-satunya pencipta, ya, maka tidak bisa Allah itu kita gambar, kita bentuk kayak foto bapakmu ibumu ini. Ya, nggak bisa. Makanya nggak boleh menggambarkan Tuhan itu dalam bentuk personifikasi manusia seperti dalam konsep Tuhan dalam agama-agama lain, karena terlalu rendah. Allah Tuhan yang maha tinggi, maha luhur, yang mengatur segala sesuatu, lalu digambarkan dengan wujud fisik manusia. Kadang-kadang beda juga. Ya, fotonya di Eropa ya mancung, putih, pirang rambutnya. Di Cina lain lagi. Ya, agak sipit matanya. Ya kan? Sampai di Papua lain lagi. Di Afrika lain lagi gambarnya. Ya kan? Di Jawa lain lagi, bisa jadi pakai belangkon ntar. Maka enggak tepat. Ya, ini kita bicara dari aspek ketauhidan Islam. Ya. Maka itu terlalu rendah kalau disamakan, dibentuk, dipersonifikasikan seperti halnya manusia. Dia punya kekuatan, jelaskan semua kekuatan. Makanya di sinilah pentingnya orang tua itu harus belajar tafaqquh fiddin. Orang tua, jadi orang tua zaman sekarang harus lebih pintar dari anaknya. Karena anak zaman sekarang cerdas. Ya. Kalau kita dulu masih kecil makanannya tempe sama telur dibelah 5.
Lah anak sekarang, ya bukan tempe lagi, langsung susu kedelai, susunya bukan ampasnya, langsung susu sapi, ya telurnya 2 sekali makan. Nah, bukan telur biasa yang eceran lagi, ini telur omega, kuning bener, orange, ya. Itu anak sekarang milih itu, Mbak nggak mau nih, ini kuningnya lain nih, beda nih, bukan ini. Udah biasa makan telur ya kuningnya kuning orange, ya begitu. Ya, lebih cerdas daripada kita, maka kita nggak boleh kalah. Orang tua zaman sekarang, makanya anak-anak muda, pemuda-pemuda, bukan hanya mempersiapkan bagaimana jodoh, bagaimana pernikahan, tapi bagaimana kita nanti harus memikirkan mendidik generasi anak-anak keturunan kita ini harus jadi lebih cerdas, lebih taat, lebih bertauhid, lebih kuat iman Islam daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, kenapa saya selalu dibayang-bayangi kematian, seolah-olah meninggal sebentar lagi, dan selalu was-was dimanapun berada, takut ada musibah. Lalu bagaimana hukumnya? Karena dihakui takut itu saya selalu ingin melakukan ibadah karena saya takut mati terus. Tapi saya selalu berdosa, saya banyak dan takut sisa Allah. Padahal Allah Maha Maaf, tapi saya takut tidak dimaafkan. Baik, ini namanya was-was. Penyakit was-was itu adalah penyakit dari bisikan setan. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi was-was yang senantiasa merasuk ke dalam diri kita, diri saudara, itu dari apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu kerjanya yuwaswisu fi sudurin nas, itu adalah kerjanya setan dari kalangan jin dan manusia. Nah, termasuk was-was kalau Allah jangan-jangan nggak ngampuni kita, nggak bisa. Makanya Nabi selalu mengatakan, kalau kamu berdoa yakinlah doamu akan diijabah oleh Allah. Kalau kamu beristighfar, yakin Allah pasti mengampuni dosa kita. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Coba bayangkan, Allah mengampuni semua dosa-dosa. Dalam hadis dikatakan, walaupun dosamu numpuk setinggi menyundul langit, seberat gunung, sebanyak air di samudra, ya, tapi Allah itu Maha Pemaaf. Dengan istighfar hancur dosa-dosanya. Dengan taubat nasuha leleh dan luluh, semua lumer dosa-dosa kita. Coba bayangkan kalau kita sholat, ya, habis wudhu, ini wudhu, setiap gerakan wudhu membasuh air, muka, ya, tangan, kemudian kepala, telinga, sampai kaki, itu kan meluruhkan dosa-dosa kecil. Coba bayangkan, mulai dari wudhu, ya, dosa di muka kita, mata kita suka ngelihat yang haram, yang apa, yang macam-macam, luruh dosa kalau kita wudhu dengan niat lillahi ta'ala. Dosa tangan luruh, dosa kepala, rambut, telinga kita sampai kaki luruh, hilang. Belum lagi ketika kita sholat, apa kata Nabi SAW? Orang kalau sholat, ya, Allahu Akbar, kemudian dia ruku, sami Allahu liman hamidah, itu yang tadinya tumpukan dosanya ketika dia berdiri itu kan tinggi, tumpukan dosanya itu luar biasa, tapi ketika dia ruku, berjatuhan itu dosa-dosa, udah kayak apa? Tumpukan batu bata yang tadinya tegak begini, itu jadi hancur, dari luruh. Makin habis lagi dosa itu ketika kita sujud.
dari ruku ke sujud, habis dah. Masa kita nggak percaya sama Rasulullah? Nah, itu pertanyaannya, ya. Masa kita nggak yakin dengan firman Allah yang memastikan bahwa Dia pasti akan mengampuni semua dosa-dosa kita kalau kita betul-betul minta maaf kepada Allah, ya. Jadi kalau perasaan takut mati bagus, ya, takut untuk bermaksiat bagus, pertahankan. Tapi jangan was-was takut dosa kita nggak diampuni. Nah, itu nggak benar. Was-was takut, khawatir, ya, Allah nggak ridho sama kita. Enggak. Allah pasti memberikan keridhoannya. Kalau kita mau mendekat kepada Allah, Allah bakal balas yang lebih baik. Dalam hadis dikatakan, ya, hambaku kalau mendekat kepada aku sejengkal, aku lebih daripada itu akan lebih dekat dia kepada dia sehasta. Kalau hambaku mendekat kepada aku sehasta, aku lebih cepat lagi segini. Kalau cuma segini tadi mendekati, Allah yang lebih dekat lagi ke dia segini ukurannya, lebih jauh lagi. Kalau hambaku itu mendekat kepada aku dengan berjalan, aku akan hampiri hamba itu dengan berlari. Ini perumpamaan, ya. Jangan dianggap Allah main petak umpet, lari. Saking dekatnya Allah, Allah ingin mengampuni dan menerima taubat seorang hamba itu seperti itu. Ya, kalau ada hamba yang berbuat dosa di malam hari, maka pintu taubat terbuka siang hari. Terus, maka kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup taklim kita malam hari ini, ya, dengan membaca sholawat dan kafaratul majlis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha fa innaka rabbana anta waliyuha maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yusma' wa la yustajabu laha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop, ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insyaallah, ya. Terus support, ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya, ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities, ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama, ya, untuk kamar-kamar, dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya.
kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.